You said never let me go. 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 You said Halo kawan-kawan, lama tak jumpa. Saya minta maaf karena 2 minggu terakhir ini saya banyak kesibukan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu materi mengenai Vibo Mutant atau Vibo Custom. Materi ini saya tidak sengaja ketemu ketika tahun 2020. Saya iseng-iseng waktu masih belajar Vibo Musang, tidak sengaja ketemu ada materi namanya Vibo Mutant atau Vibo Custom di YouTube. Nanti kalau saya ada ketemu linknya, saya akan bagikan di kolom deskripsi ya. Nah, apa sih yang menarik dari Vibo Mutant ini atau Vibo Custom? Jadi namanya aja Vibo Mutant kan, DNA-nya ini masih DNA-nya Vibo Musang. Jadi dia tetap harus wajib ada pecah CB atau dominan brake ya. Namun penarikannya tidak pada candle yang memecah. Karena dia dikombinasikan dengan BBMA, dia wajib menarik dari CS arah kuku. Jadi syarat pertama, dia harus ada pecah CB atau dominan brake. Lalu yang kedua, ada CS arah kuku, baru dia bisa narik Vibonya. Lalu level-level Vibonya yang dipakai di Vibo Mutant ini, nah ini kalau Vibo Musang yang biasanya ya. Jadi ini level 100, ini level 80, 78,6, 61, 50 dan seterusnya. Ini ada di video saya sebelumnya. Nah, kalau Vibo Mutant atau Vibo Custom, dia hanya menggunakan ini alert pullback zone ini atau level 78,6 sampai ke level Vibo 50 di premature entry yang ini. Jadi, kalau saya tandai ini sampai sini. Nah, ketika misalnya kita narik, ini adalah level entry-nya dia. 50, 61, dan 78,6 ini adalah bagian-bagian di level entry-nya dia. Lalu ada juga saya tambahi ini. Jadi seperti pada Musang pada umumnya ya, di alert entry zone. Ini adalah batas atau biasanya itu adalah daerah-daerah IB zone. IB zone itu adalah bukan introduce broker ya, namun initial break atau candle yang dipecah, candle pertama yang dipecah biasanya. Oke. Lalu daerah TP-nya adalah tetap seperti ini, 161 dengan 3 level ini, 261 misalnya dengan 3 level seperti ini, dan 423. Oke. Nah, bagaimana cara pakainya? Tetap yang pertama adalah BBMA multi time frame. Jadi Vibo Mutant ini sebagai entry atau kita entry di TF3-nya, kawan-kawan. Nah, kan kalau kita pakai BBMA saja, itu kan menurut saya subjektif ya. Maksud dalam artian gini, Mahi, Malo semua bergerak. Lalu top, mid, low, BB bergerak. EMA 50 juga bergerak.
mungkin kita bisa patokan entry di sini, nanti kita TP di EMA50, tiba-tiba ntar 4 jam, 8 jam lagi EMA50-nya sudah bergerak kemana. Sering nggak kawan-kawan seperti itu? Nah, karena kita menggunakan indikator yang memang bergerak, bukan yang tetap, ya kan? Nah, jadi saya menggunakan juga kadang-kadang Fibo mutan ini kawan-kawan untuk menaruh TP saya. Karena kalau sekali ditarik 161 tidak akan berubah kawan-kawan. 261 pun tidak akan berubah. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara pakainya? Ya. Kawan-kawan masih ingat tidak SOP saya mengenai re-entry? Kalau sudah lupa, oke lah. Kita coba ulangi lagi ya SOP basic saya untuk re-entry minimal 3 MTF. Oke. Jadi pastikan ya di TF1 itu ada sinyal. Entah itu CS arah kuku atau momentum. Kita tunggu harga kembali atau retrace atau pullback ke MA510 high low ya, antara itu. Misal ini ada momentum, ini adalah sinyal. Tunggulah harga kembali ke MA510 high. Oke. Kita tandai sekarang. Nah. Oke, kita ya. Harga ke MA510 high. TF1 dan oke. Sekarang kita ke TF2. Di TF2 apa yang kita tunggu? SOP saya adalah pertama, cari sinyal awal pembalikan arah. Seperti apa, Bang? Seperti ekstrim atau reject top atau reject MA50 atau MHV. Ya. Tapi seperti di video saya sebelumnya, kunci TF2 ada di EMA50. Apa yang terjadi dengan EMA50 di TF2? Maksudnya apa, Bang? Saya lupa, Bang. Oke, saya jelasin. Jadi, EMA50 itu juga banyak arti. Ketika di TF2 dia breakout top atau low BB, itu artinya ada re-entry di TF atasnya. Nah, itu juga nanti tinggal kita tambahkan. Oke, EMA50 sudah breakout. Kita cari sinyalnya saja sekarang. Apakah ada ekstrim, MHV, atau reject top BB, seperti itu kawan-kawan. Atau jika tidak membuat lubang atau breakout top atau low BB EMA50-nya, maka pastikan EMA50 dengan top atau low BB berdekatan. Ketika dua itu sudah berdekatan, kita cari sinyal awalnya, entah itu ekstrim, entah itu reject top BB, entah itu MHV dekat-dekat dengan EMA50 dan top BB itu. Intinya seperti itu kawan-kawan, ya. Itu rahasia di TF2, ya. TF3-nya apa? Kalau secara basic, tunggu full setup. Ada ekstrim di BB datar atau ekstrim di BB yang masih menegak atau condong. Jika ekstrim di BB datar, saya suka karena bisa langsung entry. Namun jika ekstrim yang masih di BB menegak, ya, ekstrim yang masih di BB menegak itu hati-hati, mesti tricky. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia membuat ekstrim, lalu membuat TP wajib, lalu membuat MHV. Kalau kita tidak di TP wajib, kita terfloating lagi. Nah, itu kan basicnya. Namun ketika kita entry di situ, itu lebih high risk kawan-kawan. Lebih high risknya kenapa? Karena kita rawan terfloating, bahkan bisa juga menjadi momentum ekstrimnya gagal, ya kan? Masih high risk. Lalu apa hubungannya dengan Fibo mutan ini, Bang? Atau Fibo custom ini, Bang? Nah, ini bedanya. Jadi, seperti yang tadi saya bilang,
DNA-nya masih DNA musang. Jadi ada pecah CB, ada dominan break, ada CS arah kuku, baru kita bisa narik ya. Contoh kita lihat sini sekarang. Ini adalah re-entry H4. Ada momentum, ada zone re-entry, harga masuk. Kita pindah TF2 di H1. Nah. Ini yang saya bilang tadi. EMA 50 sudah breakout top BB, membuat seakan-akan ada lubang. Merupakan ciri-ciri di TF atasnya ada re-entry. Betul, ya, betul sekali. Lalu ketika harga di sana, ini kok kelihatannya MHV ya Bang ya? Ini MHV ya. Kita bisa pindah di TF3 M15. Di M15, nah ini dia yang membedakan ya. Seperti tadi yang saya bilang, ekstrim. Kita sudah senang-senang. Kita misal entry di sini ya kan. Loh, naik ke atas. Kita takut, kita cut loss atau SL kena, tiba-tiba turun. Nyesek kan? Nah, disinilah perbedaan kalau kita menggunakan Fibo Mutant atau Fibo Custom tersebut. Jadi, di TF2 betul ada kemungkinan MHV. Di TF3 kita lihat tidak ada pecah CB atau dominan break. Ya, walau ini ada CS arah kuku, tapi saya tidak melihat ada dominan break atau pecah CB. Tidak ada, itu tidak entry. Oke? Tidak entry. Nah, kita pindah TF2. Ya, tidak entry. Nggak apa-apa, daripada kita entry tapi SL atau cut loss atau jantungan. Oke, sekarang kita lanjut. Ternyata harga terus naik ke atas. Dan EMA 50 dan top BB sekali lagi berdekatan. Ya. Lalu, di sini MA5 juga berdekatan dengan top BB. Nah, di sini agak kontroversial ya kawan-kawan. Ada yang bilang MA5 hanya dekat dengan top BB saja itu merupakan ekstrim, salah satu jenis ekstrim. Ada yang bilang, oh tidak, ekstrim itu harus MA5 keluar. Atau juga bersama dengan MA10 keluar. Itu disebut ekstrim magic. Jika hanya dekat, tidak ekstrim. Oke lah, whatever. Tapi kalau saya lihat di sini, top sama MA50 berdekatan. MA5 berdekatan. Oke, kita udah curiga aja. Curiga nih, ada apa nih gerangan? Ya kan? Kita pindah ke TF3 di M15. Nah, seperti yang saya bilang, ada pecah CB, ya, ada CS arah kuku, kita bisa tarik. Ya, ada pecah CB, ini CB, ada CS arah kuku, kita bisa tarik Fibo. Oke. Nah, ini adalah Fibonya. Kalau kawan-kawan melihat, aduh Bang, ini kok banyak banget ini Bang level-level Fibonya, kita mau yang di mana Bang? Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, cukup di level 50 sampai 76,8 kita taruh orderan kita di sini berarti. Ya. Kita bisa PO taruh di sini order. Lalu SL-nya gimana Bang? Tentunya jika terjadi momentum berlawanan di TF3 ini membuat momentum buy. Oke. Atau termaksimal ada di alert entry zone ini. Ya. Level Fibonya sudah ada di video saya sebelumnya. Oke. Di sini kita bisa taruh PO orderan. PP-nya tetap di 161, 261 atau 423. Oke. Bang, ini kan sama aja dengan pecah CB lalu tarik Fibo musang. Ya, ini kebetulan contohnya sama. Kita cari contoh yang lain ya, kawan-kawan. Kita coba cari contoh yang lain. Oke, ini kita lihat. Oke, ini kita lihat sekarang ya. Ada momentum, ada re-entry zone. Oke. TF1 dan TF2.
Apa yang kita lihat? TF2. Nah, di sini MA50 belum berdekatan dengan top BB, ya. Lalu dia turun untuk mencari re-entry, malah membuat arah kuku sell. Dia naik untuk re-entry, disinilah MA50 dan top BB dekat dempel. Nah, kita patut curiga nih di sini. Oke, patut curiga. Ada apa gerangan kok sampai mereka berdua dempet begitu kan? Oke, kita pindah ke M15 di TF3. TF3, apa yang kita lihat? Wow. Nah, tuh. TF3. Candle bull dipecah oleh 1, 2, 3, dan 4. Sekaligus dia membuat CS arah kuku walau kecil ya. Maka Fibomutan beraksi ini adalah dominan break, lalu CS arah kuku kita bisa tarik dari body ke shadow. PO limit di 78,66150. Oke. Namun dalam hal ini masih sama seperti Fibo Musang, masih belum kelihatan. Apalagi ya yang beda? Ada momentum, harga kembali ke re-entry zone, TF1 dan oke, TF1 dan kita pindah ke TF2 di H4 ya. Di H4 apa yang kita lihat? MA50 sudah breakout ya, tapi yang kena di mahinya daily adalah candle ini. Nah, di sini sudah ada rejection MA50 ya. Kita lihat di TF3. Di TF3. Nah, ekstrim, betul. Lalu tidak ada dominan break atau tidak ada pecah CB, tidak ada CSAK. Tidak usah entry kalau pakai Fibomutan ya. Tidak usah entry. Kita kembali ke TF2. Oke. Harga ternyata naik ya, harga naik, MA50 dan top BB masih berdekatan. Kita pindah lagi di TF1, H1. Nah, di sini apa yang kita nampak? Di sini harga membuat high, low, higher high, breakout ya. Di sini kalau kawan-kawan lihat ada pecah CB. Kalau musang kita akan menarik dari candle ini ke atas ya. Namun ini perbedaannya dengan Fibomutan. Fibomutan harus menunggu, selain pecah CP atau dominan break, harus menunggu CS arah kuku. Yang manakah arah kuku? Ini ya. So, kita tarik dari body ke shadow, body ke shadow ya. Bisa juga shadow yang ini, yang lebih tinggi, bisa. Lalu kita entry di mana? Kan gitu. Entry tetap di 50 sampai 78,6. Nah, ini ya. Di sini kita bisa PO limit ya. Bisa entry di sini. Lalu di alert entry zone punyanya Fibo Musang. Kan masih satu DNA, satu bapak ya. Cuma ini sudah digabung dengan BBMA. Jadi dia tunggu CS arah kuku, tarik ya ke shadow paling tinggi ya. Di sini kita sudah mendapatkan dua level entry. Kita bisa PO. Cut loss jika ada momentum berlawanan ya. Di sini hanya membuat shadow, lalu cunam, lalu jatuh harga. TP di mana? Di 161, di 261, di 423. Terserah mau pakai yang mana, yang nyamannya kawan-kawan bagaimana. Nah, ini yang baru terlihat ya kawan-kawan, perbedaan antara Fibo Musang dengan Fibo Mutan. Ada kalanya pecah CB dominan break langsung CS arah kuku, ada. Tapi ada kalanya seperti ini, pecah CB tapi tidak membuat CS arah kuku. Di Fibomutan inilah dia wajib menunggu arah kuku, baru dia taruh pendingan limit order. Cut loss jika ada momentum berlawanan
ya. Serupa tapi tak samanya di situ. Hanya di bagian tarikannya, arah kukunya ini yang membedakan antara Fibo Mutan dengan Fibo Musang pada umumnya. So, menurut saya ini kategorinya adalah medium risk, bukan high risk. Karena apa? Karena di TF3 dia menunggu adanya arah kuku, lalu menunggu adanya pecah sibi dan dominan break. Jadi sudah ada 2 konfirmasi di TF3 itu. Lalu kita taruh pendingan limit. Kelemahannya apa kawan-kawan? Kadang setelah arah kuku tidak jemput PO limit kita, langsung harga melanjutkan perjalanan. Ya kalau seperti itu, gimana bang? Ya mau gimana? Ya cari setup yang lain. Simpelnya kan gitu. Kalau kawan-kawan yang tidak suka high risk, bisa mempertimbangkan metode atau strategi ini kawan-kawan. Karena menurut saya ya relatif lebih aman jika daripada kita entry di REE, REM tanpa adanya CSAK dan pecah sibi atau dominan break. Ya, tentunya taktik ini atau strategi ini tidak mungkin win-nya 100% kawan-kawan. So, tetap jaga kawan-kawan. Jangan difoya-foyakan balance kawan-kawan. Kita trading untuk cari uang, bukan judi. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan kawan-kawan. See ya.